terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan Allah kami yang maha baik, yang sudah memanggil dan memilih kami hari ini untuk kami ada di dalam hadirat-Mu, menyembah, memuji nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita gemakan dari Mazmur pasal 91, kita pasti mengalaminya. Dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seperti yang kami deklarasikan dari Mazmur 91 ini, inilah kerinduan kami. Buat hati kami mencintai dan mengasihi Engkau, buat hati kami melekat kepada Tuhan, buat hati kami hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang ditulis di Mazmur 91 ini terjadi, digenapi, dialami oleh kami semua. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, senang sekali. Hari ini Rabu 23 Agustus 2023, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Ya. Nah, renungan hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11. Ya. Hakim-Hakim, pasal yang ke-11, saya akan baca ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain.
Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia atau dengan Yefta. Nah, dari 3 ayat ini kita mengerti yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yefta itu memiliki masa lalu yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Ya, jelas-jelas Alkitab berkata bahwa Yefta ini, maaf ya, ini Alkitab bilang dia itu anak haram, Bapak Ibu sekalian. Jadi bapaknya yang bernama Gilead itu ternyata suka pergi ke pelacuran, ya. Nah, waktu pergi ke seorang pelacur, pelacurnya hamil, Bapak Ibu sekalian, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yefta, ya. Dan kemudian anak dari pelacur ini dibawa pulang ke rumah Yefta. Nah, sementara yang namanya Gilead, ini bapak dari Yefta, dia kan punya istri. Kemudian istrinya juga hamil dan melahirkan anak laki-laki, kata Alkitab itu beberapa anak laki-laki. Ketika anak laki-laki dari Gilead bersama dengan istrinya itu menjadi besar, maka Yefta ini yang disebut anak haram ini, dia diusir, Bapak Ibu sekalian, dari rumah itu, ya. Dan kemudian kita tahu kalau seseorang diusir itu perasaannya gimana, ya kan? Yefta sangat terluka, Bapak Ibu sekalian, hatinya terluka, dan kemudian dia hidup sebagai orang yang jahat, bahkan dia kemudian kerjaannya menjadi perampok, ya, dan diangkatlah Yefta menjadi kepala rampok. Kita ini tidak bisa memilih lahir di mana, lahir dengan warna kulit apa, lahir di keluarga mana. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Dalam hidup ini yang tidak bisa kita pilih itu yang tidak bisa kita pilih itu nggak terlalu banyak, ya kan? Tapi yang bisa kita pilih itu banyak banget, Bapak Ibu sekalian. Yang kita bisa pilih banyak banget, ya. Kembali kepada Yefta, Yefta lahir di tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang tidak beruntung pada waktu dia lahirnya. Nah, di zaman ini saya mendengar, membaca satu statement dari Bill Gates, salah satu orang yang paling kaya di Amerika. Dia bilang gini, kita ini bisa lahir di tengah-tengah keluarga yang kurang beruntung, dalam hal ini keluarga yang miskin. Tapi kata Bill Gates nih ya, kalau kita mati sebagai orang yang miskin itu adalah kesalahan kita. Ya, sekali lagi kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Tetapi masa depan kita itu tidak ditentukan kita lahir di mana, dari keluarga siapa, lahir sebagai anak baik-baik atau lahir dari keluarga yang tidak baik atau kita sebagai anak haram, itu tidak menentukan masa depan kita. Masa depan kita itu ditentukan oleh keputusan-keputusan apa yang kita ambil ya hari ini ya. Apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil pada hari ini, kita melangkah apa yang kita tabur, itu akan menentukan masa depan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah hukum Allah dan juga hukum alam. Ya, kita tidak bisa merubah masa lalu. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang buruk,
biarlah kalau masa lalu itu seperti itu harus menjadi perenungan buat kita, ya, agar supaya kita tidak melakukan lagi hal-hal atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita atau oleh nenek moyang kita. Sebab saya ketemu dengan beberapa orang yang kemudian suka mencontoh yang jelek, ya kan? Yang jelek itu kemudian, yang itu kok boleh ya melakukan yang jelek, kenapa aku nggak boleh? Nah, ini kan kita kemudian terus menjadi orang yang tidak bijaksana, ya. Alkitab itu ukuran pandai dan bodohnya seseorang tidak diukur dari tingginya pendidikan kita, ya. Pandai bodohnya seseorang, Alkitab itu mengukur dari bagaimana dia tahu firman Tuhan dan melakukannya. Itu ukurannya. Kalau kita tahu firman Tuhan dan kemudian melakukannya, Alkitab bilang kamu orang pandai, kamu orang bijaksana. Tapi kalau kamu tahu firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukan, Alkitab bilang kamu itu orang bodoh, kamu itu orang yang tidak bijaksana. Ya, kembali kepada Yefta. Yefta itu punya masa lalu yang kelam, hatinya penuh kepahitan, dan kemudian dia hidup sebagai kepala perampok. Tapi ayat yang pertama sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Yefta itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu jelas-jelas ditulis di ayat yang pertama. Kok bisa ya? Anak haram punya masa lalu yang kelam, bahkan pernah menjadi kepala perampok, dicatat di Alkitab sebagai seorang yang gagah perkasa. Nah, yang pertama kita belajar dari Yefta, bahwa Yefta itu meskipun punya masa lalu yang kelam, hidupnya kurang beruntung, Yefta itu tidak mau puas dengan keadaannya yang buruk. Dia nggak mau menerima nasib. Ya kan? Dia bilang, no, aku mau merubah nasib hidupku. Maka itu aku mau memulai sesuatu yang baru. Ya. Dan apa yang dikerjakan oleh Yefta? Mari kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Hakim-Hakim 11. Saya akan bacakan ayat yang keempat sekarang. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ingat ayat 4 dan 5 ini, Yefta masih menjadi kepala perampok. Ayat yang ke-6. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kita belajar dari Yefta bahwa Yefta itu mau memulai kehidupan yang baru, yang lebih baik. Ya kan, sekali lagi, Yefta mau memulai kehidupan yang baru, yang lebih baik. Ya, dimulai dari apa?
ketika Yefta mau mengampuni masa lalunya. Ya, dia punya masa lalu yang kelam dan kemudian melakukan banyak kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak seorang pun di antara kita yang lahir tanpa dosa. Begitu kita lahir, ya, kita sudah hidup sebagai orang yang berdosa dan cenderung untuk berbuat dosa. Itu adalah benih dosa yang ada pada nenek moyang kita dan dari Adam dan Hawa. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Pada zaman Yefta, belum ada yang namanya Yesus, tapi Yefta ketika dia melihat peluang bahwa hidupnya akan jadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang hidup di dalam hal yang tidak sesuai dengan firman, percayalah, tidak akan ada damai sejahtera di dalam hati dan hidupnya. Mungkin mukanya kelihatan tersenyum, tapi di dalam hatinya sedang menangis. Yefta sukses loh, waktu dia jadi perampok sampai dia diangkat tinggi menjadi kepala perampok, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Maka itu ketika kesempatan itu datang untuk dia bisa diterima kembali di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah keluarga Israel, di tengah-tengah keluarga orang-orang Gilead ini, maka Yefta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Yefta itu pada akhir hayatnya dikenang sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pertanyaan sekarang, tolong direnungkan dengan baik-baik. Waktu kita mati, waktu kita meninggal dunia, kita itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang jahat? Waktu kita mati, kita itu kepingin dikenal sebagai orang yang hidupnya terhormat atau hidupnya tercemar. Ya, tolong renungkan baik-baik. Nah, kalau kita udah merenungkan baik-baik, sekarang tinggal kita pilih, ya kan? Kalau kita mau hidup nanti matinya dikenal sebagai seorang anak Tuhan, orang yang hidupnya baik, orang hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan, maka pilihlah untuk tetap mencintai Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan hidupnya takut akan Tuhan. Ya, nah rupa-rupanya Yefta nggak mau matinya dikenal sebagai kepala perampok. Maka itu waktu ada tawaran dan kesempatan untuk dia menjadi orang yang baik, maka Yefta mengambil kesempatan itu. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Tinggal sekarang kesempatan yang seluas-luasnya kita mau manfaatkan atau tidak. Sebab ketika kesempatan itu tidak ada lagi, maka aduh Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi orang yang celaka. Sebab setelah itu ada kematian kekal untuk selama-lamanya. Amerika punya seorang hamba Tuhan yang terkenal, yaitu namanya Joyce Meyer. Dia adalah hamba Tuhan wanita yang terkenal di seluruh dunia, ya. Saya suka dengan buku-buku yang ditulis oleh Joyce Meyer. Sejak di Indonesia, saya punya koleksinya. Buku-bukunya bagus banget. Nah, Joyce Meyer, dia mengaku siapa dirinya. Dia punya masa lalu yang jelek banget, ya. Dia punya bapak itu tukang mabuk,
tidak takut akan Tuhan, sehingga Joyce Meyer, anak perempuan ini, diperkosa loh sama bapak kandungnya. Coba, itu bapak model apa? Memperkosa anaknya sendiri. Waduh, akhirnya rusaklah hidup Joyce Meyer, penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian apa? Dia kemudian jatuh dari satu laki-laki, hidupnya pindah ke laki-laki yang lain. Hidupnya benar-benar rusak-rusakan. Dan kemudian dia menikah, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah menikah, umur pernikahannya juga tidak lama. Dan kemudian dia hidup bercerai dari suaminya, dan dia hidup rusak-rusakan lagi. Akhirnya, Joyce Meyer bosan dengan kehidupan dosa itu. Memang yang namanya dosa, Alkitab itu menulis dengan jelas, yang namanya dosa itu nikmat, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, yang namanya dosa itu nikmat, tapi kenikmatan dari perbuatan dosa itu cuman sementara. Alkitab bilang upah dosa itu adalah maut untuk selama-lamanya. Maka kemudian bosenlah Joyce Meyer akan kehidupan dosanya itu. Dan kemudian apa? Dia mau bangkit dan dia mau cari Tuhan. Dia mengampuni ayahnya yang sudah memperkosanya. Dia mengampuni masa lalunya. Dia mau berdamai dengan dirinya sendiri dan dia mau berdamai dengan Tuhan. Alkitab bilang bahwa Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, itu yang membuat dosa kita yang semerah kirmisi dijadikannya seputih salju, dosa kita yang semerah kain kesumba dijadikannya seputih bulu domba. Tidak ada dosa, tidak ada masa lalu, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni. Darahnya itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa dan kesalahan satu orang. Darahnya itu lebih daripada cukup. Korban Kristus Yesus itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa seluruh dunia. Maka itu jangan pernah kita merasa sombong bahwa dosa kita tidak bisa diampuni. No. Ya, pengampunan daripada Tuhan itu tidak terbatas. Dan hari ini Joyce Meyer dikenal sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang memberkati banyak bangsa di atas muka bumi ini. Seperti Yefta punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang suram, tapi akhir hayatnya itu dikenal sebagai seorang pahlawan Israel, pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, mulailah sesuatu yang baru. Jangan sampai masa lalu kita itu membuat kita hidupnya menjadi suram. Sebab di dalam Yesus, Tuhan mau agar kita memiliki masa depan yang cerah, dan masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua, tirulah Yefta yang mau memulai kehidupan yang baru. Ya, hari ini kita belajar dua hal ini dan besok saya akan lanjutkan dua hal lagi. Mari kita berdoa, berkati Tuhan, setiap benih kebenaran firman Tuhan dimateraikan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, mau memilih hal yang baik, sehingga rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami ini, yaitu kami memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.